Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Rum pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sekali lagi, Roma atau Rum pasal yang ke-8 ayat 37, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi di dalam segala perkara itu, kita sangat menang oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Kasih Kristus yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Siapakah Paulus itu? Paulus merupakan seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Panggilan Tuhan terhadap Rasul Paulus diceritakan di dalam Kisah pasal yang ke-9. Ada surat kuasa yang ada padanya dari kaum Sanhedrin untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi pada waktu dia menuju ke Damsyik, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan beracara di dalam kehidupannya. Dia melihat suatu kemuliaan Tuhan dan akhirnya dia tidak bisa melihat. Dan selama 3 hari dia berada di jalan yang bernama Jalan Lurus. Selama dia tidak berpenglihatan, selama itu juga dia berpuasa. Dan Tuhan menyuruh Ananias untuk menjumpai dia. Tapi Ananias enggan. Karena dia tahu siapa Saulus atau Saul sebelum menjadi Paulus. Tapi kata Tuhan kepada Ananias dalam penglihatannya, bahwa ada seorang Ananias yang datang menjumpai dia. Dan akhirnya Ananias memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan, supaya dia menjumpai akan Paulus. Dan akhirnya bagaimana Tuhan beracara di dalam kehidupan Paulus, sehingga dia menjadi seorang rasul yang benar-benar mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan itu terbukti seperti apa yang dia katakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pernyataan ini benar-benar mengungkapkan bahwa segenap kehidupan Paulus dia telah persembahkan kepada Tuhan. Dan di dalam menjalankan tugas yang Tuhan pundakkan kepadanya, karena ternyata ada 3 jawatan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya selain rasul. Dia juga sebagai penginjil, dia juga sebagai guru. Dan untuk menyempurnakan jalan tanggungan, jawatan yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai guru, dia tidak mengindahkan nyawanya berharga kepada dirinya sendiri. Dalam arti kata, di dalam dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia tidak sayang diri, seperti yang disaksikan di dalam Kisah 20 ayatnya yang ke-24. Kisah 20 ayat yang ke-24. Tetapi sekali-kali tiada aku mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku. Sekali-kali aku tidak mengindahkan nyawaku berharga terhadap diriku. Asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan
dan jawatan. Asalkan dapat aku menjalani tanggungan dan jawatan yang Tuhan percayakan kepadanya, Yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus, yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Dan di dalam menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah ini, pengakuannya dalam ayat yang ke-27. Aku tidak sembunyikan apa-apa, melainkan aku memberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. Dan di dalam perjuangan Paulus sampai akhir hayat hidupnya, betul-betul dia mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan bersungguh-sungguh karena pernyataannya kepada Timotius sebagai anak didiknya, yang kita kenal dengan istilah sekarang anak rohaninya, bahwa masa ajalku sudah sampai. Kematiannya dia tahu, dan dia telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Dan akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagiku. Dan bukan kepadaku saja, katanya kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, tetapi kepada orang atau semua orang yang gemar akan kedatangannya. Sehingga betul-betul seluruh kehidupan Paulus betul-betul dia serahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang dia katakan di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi di dalam segala perkara itu kita sangat menang. Salinan baru, lebih dari pemenang, oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Kenapa sampai Paulus mengungkapkan akan ayat ini? Tentunya kita perhatikan dalam perikop ini yang berjudul sorak orang yang dibenarkan. Kita perhatikan mulai ayat 31. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal itu? Jikalau Allah memihak kita, siapakah lawan kita? Paulus katakan, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Persoalan sekalipun, masalah, ujian, pencobaan tidak akan dapat mengalahkan kita kalau Allah ada di pihak kita. Tentunya kita bertanya bagaimana supaya Allah berpihak dengan kita. Yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan di bibir mulut kita, bukan hanya dengan pujian yang kita sampaikan, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi yang mengasihi Tuhan adalah memelihara dan menurut akan hukum Tuhan. Dalam Yahya 14 ayat yang ke-21, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, berarti Tuhan ada di pihak kita. Yahya 14. Siapa yang memeliharakan hukum? Siapa yang memeliharakan hukum Tuhan atau kebenaran firman Tuhan? Serta menurut Dia. Serta menurut atau melakukan akan kebenaran firman Tuhan itu. Dia itulah mengasihi aku. Itu yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi aku? Siapa yang mengasihi Tuhan? Ia pun akan dikasihi oleh Bapa. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku juga akan mengasihi dia. Aku, Tuhan Yesus Kristus, akan mengasihi dia. Sambil menyatakan diriku kepadanya. Sambil menyatakan diriku kepadanya. Jadi kita perhatikan, Allah akan berpihak kepada kita kalau kita mengasihi Tuhan. Dan kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita?
Selalu saya ilustrasikan kehidupan kita manusia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tidak lebih seperti sebatang lidi yang mudah untuk dipatahkan. Tetapi sebatang lidi yang mudah dipatahkan ini kalau melekat kepada satu tembok yang kokoh, patahkan tembok itu dulu, baru lidi itu akan patah. Dalam arti kata, sebagaimana suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang melekat kepada Kristus akan menjadi satu roh dengan Kristus. Perlu kita melekat kepada Kristus. Dalam arti kata pendekatan kita kepada Tuhan. Sebagaimana kita perhatikan murid-murid Tuhan, ada yang 70 orang yang diutus Tuhan berdua-dua. Ada yang 12 murid yang digelar sebagai rasul. Mereka merupakan murid inti dari Tuhan. Dan ternyata dari ke-12 murid yang digelar rasul, ada 3 yang dekat dengan Tuhan. Sebab itu pada waktu Tuhan berpuasa di atas sebuah bukit, tidak semua murid yang diajak oleh Tuhan. Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus, Yakub, dan Yahya yang diajak oleh Tuhan karena mereka memang orang yang dekat dengan Tuhan, bukan Tuhan nepotisme. Sehingga dia hanya mengajak 3 orang. Kenapa tidak semua diajak? Tentunya Tuhan yang lebih tahu. Karena Tuhan memandang manusia sampai ke dalam hati, ke dalam batin. Berarti ketiga orang ini memang dekat dengan Tuhan. Dan yang paling dekat dengan Tuhan adalah Rasul Yahya. Tidak heran Tuhan menganugerahkan dia kitab Wahyu. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan, yaitu waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Keberhasilan tokoh-tokoh dalam perjanjian lama seperti Daud, seorang gembala, lalu dipermuliakan oleh Tuhan menjadi seorang raja. Ternyata Mazmur 55 ayat 18, 3 kali sehari dia menyaringkan suara, dalam arti kata dia berdoa pagi, petang, dan tengah hari. Daniel yang notabene-nya orang tawanan yang dibuang ke Babilonia, tetapi di Babilonia dia boleh menjadi seorang perdana menteri, orang buangan, tapi boleh dipermuliakan oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan? Daniel, dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11, sudah ada ancaman pun tetap seperti biasa. 3 kali sehari dia bertelut, saudara, menghadap ke kiblat Yerusalem, dan dia berdoa kepada Tuhan. Tidak heran Tuhan permuliakan. Karena tentunya dengan doa mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kehidupan kita tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sampai kita memperoleh kemenangan dalam ayat yang ke-37. Ayat yang ke-32, maka ia yang tiada menahankan anaknya sendiri, hanya menyerahkan dia karena kita sekalian, masakan ia itu tiada juga mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Anaknya sendiri dia tidak tahankan, apalagi hanya segala sesuatu. Segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, artinya apa yang kita perlukan Tuhan siapkan. Dikatakan di sini, masakan ia itu tiada juga mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, dan Tuhan lebih tahu itu.
Tetapi yang Tuhan minta dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu menghadapi situasi dunia, memang saudara, di tahun 2023 ini, selain firman Tuhan menyatakan bahwa kita akan masuk pada masa-masa yang sukar, beberapa tokoh bangsa ini juga menyatakan akan masa yang sukar yang kita akan hadapi. Tetapi tidak perlu kita takut akan hal itu. Firman Tuhan sudah menyatakan dalam Maliaki 3:18, kamu akan menoleh dan melihat. Menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, melihat ke depan. Dalam arti kata, di sekeliling kita, di sekitar kita, Tuhan akan bedakan. Tuhan tidak akan samakan orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan bedakan. Sama-sama akan masuk pada masa yang sukar. Tapi Tuhan bedakan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan itu Tuhan sudah tunjukkan kepada Nabi Elia pada waktu dia menghadapi kekeringan. Tuhan pelihara dia di Sungai Kerit dengan mengirimkan burung gagak, membawa dia roti dan daging pagi dan petang. Tuhan bawa dia di Sarfat, bukan kepada orang kaya tapi janda yang miskin. Tapi Tuhan mengadakan mujizat. Di tengah hutan dia tidak berdaya, dia dikejar oleh permaisuri Isabel dan tentunya para pendekar-pendekarnya. Dia putus asa. Tuhan, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia tertidur, saudara. Tapi malaikat Tuhan bangunkan dia. Di sampingnya sudah ada apam dan air. Jadi kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Dari burung gagak, saya boleh katakan itu orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Janda di Sarfat boleh digambarkan sebagai sidang jemaat yang bisa memelihara hamba Tuhan. Dan pada waktu dia di hutan, itu langsung dari Tuhan. Satu hal yang luar biasa, mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Dan itu juga yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan kita. Dan ayat selanjutnya, ayat 33. Siapakah akan mengadukan orang pilihan Allah? Maka Allah yang membenarkan dia. Kita dibenarkan oleh Tuhan karena ada maksud Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara. Ada maksud Tuhan memilih kita yang akhirnya kita yang dipilih oleh Tuhan ini. Kita yang dibenarkan oleh Tuhan akan dipermuliakan oleh Tuhan. Pada pasal yang ke-8 Roma, di mana dikatakan bahwa ya 30. Dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, mereka itulah juga dipanggilnya. Di kita yang ditetapkan terdahulu, kita juga yang dipanggilnya. Dan orang-orang yang dipanggilnya itu, orang-orang yang dipanggilnya itu, mereka itulah juga dibenarkannya. Dibenarkan. Dan orang-orang yang dibenarkannya itu, mereka itulah juga dipermuliakannya. Dipermuliakan. Jadi kita lihat, ditetapkan, dipanggil, dibenarkan, lalu dipermuliakan. Dan memang untuk dipermuliakan, dalam ayat 17, untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus, kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Lalu ayat 34, siapakah yang menjatuhkan hukuman? Kristus Yesus itulah yang sudah mati
bahkan yang dihidupkan pula, dan yang ada di sebelah kanan Allah, dan yang memohonkan karena kita. Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Kesukarankah? 2. Sengsarakah? 3. Aniayakah? 4. Kelaparankah? 5. Keadaan bertelanjangkah? 6. Mara bahayakah? 7. Pedangkah? Ada 7 penderitaan, artinya penderitaan yang sempurna sekalipun tidak akan dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus. Sama dengan Kristus, dia telah mengalami penderitaan yang sempurna. Digambarkan seperti domba yang akan disembelih. Kita baca dulu ayat 36. Seperti yang tersurat, bahwa karena sebab engkaulah kami dimatikan berhari-hari, maka kami dihisapkan seperti domba yang akan disembelih. Dan itu yang dialami oleh Kristus. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu 5 ayat yang ke-12, berlayaklah anak domba yang telah tersembelih. Dalam arti kata, dia telah mengalami penderitaan yang sempurna, sehingga dia mengalami kemuliaan yang sempurna. Tidak secara kebetulan juga di situ ada 7. Wahyu 5 ayat 12. Wahyu 5 ayat 12. Yang mengatakan dengan suara besar. Yang mengatakan dengan suara besar. Berlayak anak domba yang tersembelih itu menerima kuasa. Menerima 1. Kuasa. Dan kekayaan. Kekayaan 2. Dan hikmat. 3. Hikmat. Dan kekuatan. 4. Kekuatan. Dan hormat. Hormat 5. Dan kemuliaan. 6. Kemuliaan. Dan puji. Puji. Pujian atau kemuliaan yang sempurna berlayak diterima oleh anak domba yang telah tersembelih. Artinya Yesus Kristus yang telah mengalami penderitaan yang sempurna, menerima kemuliaan yang sempurna. Dan itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan dipermuliakan? Yang penting kita tetap setia. Tidak perlu kita takut. Kasih Kristus yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita sesuai ayat pokok. Tetapi di dalam segala perkara itu, kita sangat menang oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Kasih Kristus yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan kita perhatikan tentang orang yang menang. Itu melalui pergumulan. Yakub sebenarnya sudah tersurat bahwa memang di dalam kandungan ibunya ada 2 bangsa. Dan memang dia lahir kembar. Dan diungkapkan dalam kitab Kejadian bahwa yang muda atau yang tua akan diperhamba oleh yang muda atau yang bungsu. Kedua orang itu tidak lain adalah Esau dan Yakub. Dan Bapak Ibu Saudara, Yakub beserta dengan ibunya bersekongkol, saudara, untuk menipu ayahnya supaya dia diberkati. Tapi memang sudah ada perjanjian terlebih dulu dengan Esau. Esau seorang yang suka berburu. Dia tidak indahkan akan hak kesulungannya. Dia pikir, ya saya ini berburu, bisa saja menghadapi kematian melawan binatang buas. Apa arti dari hak kesulungan? Dan dengan kaca merah sepiring disodorkan Yakub untuk menukar hak kesulungan. Dan akhirnya itu yang terjadi. Dan setelah waktu dia mau meminta berkat, setelah orang tuanya telah memberkati dia, sudah tidak ada. Saudara, sebab itu di dalam kitab Ibrani
Bagaimana dia mau cari dengan air mata, tetapi tidak dapat lagi, seperti Esau yang telah menukarkan hak kesulungannya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, kalau tidak salah itu ayatnya yang ke-16. Ibrani 12 ayat ke-16. Dan jangan barang seorang berkehendak akan menjadi orang fasik seperti Esau. Seperti Esau Yang menukarkan hak menjadi anak sulung itu sebab sedikit makanan. Jadi karena sedikit makanan dia rela menukarkan hak kesulungannya. Akhirnya dia marah terhadap Yakub. Bapak Ibu Saudara, Yakub harus melarikan diri. Tapi di tengah perjalanan pada waktu dia berada di Luz, dia berbantalkan batu pada waktu itu. Tengah malam dia bermimpi ada tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Dan ada malaikat Tuhan yang naik turun lewat tangga itu. Dia bangun dan dia berkata, alangkah hebatnya tempat ini. Tidak lain, ini adalah rumah Allah. Dan dia berjanji dengan Tuhan kalau Tuhan pelihara dia. Dan betul-betul Tuhan melindungi dia. Dan puncak pada waktu dia mau berhadapan dengan Esau, dia pakai strateginya. Dia pikir dia bagi 3 kelompok. Pertama, kalau diserang masih ada kelompok kedua dan dia yang terakhir. Tapi Tuhan tidak kehendaki dengan caranya manusia itu. Tetapi dengan pergumulannya di Sungai Yabok, Bapak Ibu Saudara, dia seberangkan istri, anaknya, dan segala harta. Tinggal dia seorang diri di Sungai Yabok. Lalu dia bergumul sepanjang malam. Dan dia memperoleh kemenangan. Pergumulannya yang membuat dia memperoleh kemenangan. Kalau kita baca dalam Kejadian 32 ayat 28 saja. Akhirnya dia menang. Tadinya namanya Yakub artinya penipu, diganti dengan Israel artinya pemenang. Kejadian 32 ayat 28. Maka kata orang itu, tiada lagi engkau bernama Yakub. Tiada lagi engkau bernama Yakub, melainkan Israel. Melainkan Israel. Karena telah engkau berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang. Dan engkau sudah menang. Dalam pergumulan itu Yakub menang. Dan ini menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Pergumulan kita, doa kita kepada Tuhan yang akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Kemenangan atas persoalan. Kemenangan atas masalah yang diperhadapkan kepada kita. Dengan doa dan pergumulan. Berikut umat Israel melalui Nabi Musa. Apa yang menyebabkan kemenangan umat Israel terhadap orang Amalek yang menghalangi perjalanan mereka? Yaitu pada waktu Musa mengangkat tangan, berarti berserah kepada Tuhan. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Tapi pada waktu dia turunkan tangan, karena dia manusia penuh juga dengan keterbatasan dan kelemahan, menang kuat akan Amalek. Kalau kita menyerah, tidak berserah kepada Tuhan, keinginan dunia, kemanisan dunia akan dapat mengalahkan kita. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Coba kita baca Keluaran 17 ayat 11. Keluaran 17 ayat 11. Heran. Maka selamanya Musa menadahkan tangannya ke langit. Selama Musa menadakan, mengangkat tangan sebagai tanda berserah kepada Tuhan, menanglah Israel. menang atau kuat Israel. Tetapi semua
semenjak diturunkan tangannya, maka menanglah orang Amalek. menang orang Amalek. Sebab itu dalam ayat selanjutnya di situ dia mendirikan mezbah dan dia namai mezbah itu Tuhanlah alamatku. Hanya kepada Tuhan kita perlu berserah. Dan kita akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan akan berlaku di dalam kehidupan kita. Karena yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan. Dan ini juga yang dikatakan kepada umat Israel dalam Ulangan 20 ayat yang keempat. Tapi kita baca mulai ayat 1. Ulangan 20 mulai ayat 1. Ulangan pasal 20 ayat 1 mulai. Maka apabila kamu keluar hendak berperang dengan musuhmu, dan kelihatanlah kepadamu kuda dan rata dan rakyat yang kuat daripada kamu, jangan kamu takut akan dia. Kamu takut. Karena Tuhan Allahmu adalah sertamu, yaitu yang telah menghantarkan kamu keluar dari negeri Mesir. Maka akan jadi kelak apabila kamu hampir akan peperangan, bahwa imam akan datang lalu berkata kepada orang banyak, demikianlah bunyinya, dengarlah olehmu hai Israel. Dengarlah olehmu hai Israel. Bahwa sekarang kamu hampir akan perang dengan musuhmu. Janganlah tawar hatimu. Jangan tawar hatimu. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Jangan gentar. Jangan gentar. Dan jangan ngeri di hadapan mereka itu. Jangan ngeri di hadapan mereka itu. Karena Tuhan Allahmu berjalanlah serta dengan kamu. Tuhan Allahmu berjalan sertamu. Hendak membantu kamu dalam memerangi segala musuhmu. Membantu kamu memerangi segala musuhmu. Supaya diberinya kamu menang. Supaya diberinya kamu menang. Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan kita perhatikan, di dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir ini perlu ada iman. Karena iman yang mengalahkan. Iman yang memberikan kita menang. Jadi dengan iman kita hadapi semua. Seperti pujian, dengan iman ku hadapi semua. Menghadapi situasi dunia saat ini, kita perlu iman. 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman yang memberikan kemenangan sehingga kita dapat mengalahkan segala keinginan dunia ini. 1 Yahya 5 ayat 4. Karena barang apapun yang berasal daripada Allah mengalahkan dunia. Apapun yang berasal daripada Allah mengalahkan dunia. Maka inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Yaitu iman kita. Kita perlu iman. Seperti Ibrahim, dia melakukan segala sesuatu dengan iman. Sehingga dia disebut bapa segala orang beriman. Untuk itu, sekali lagi firman Tuhan berkata, tetapi di dalam segala perkara itu kita sangat menang oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Kasih Kristus yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci.